Masya Allah, tabarakallah. Nah, teman-teman, luar biasa sekali hari ini ya. Kita bisa bersilaturahmi siang ini ya. Kita hari ini akan mendapatkan training yang luar biasa ya. Pastikan teman-teman, jika memungkinkan, open kamera ya, ada menerima ilmu ya. Terus siapkan buku catatannya ya, kalau bisa dalam kondisi yang kondusif ya, kalau tidak dikondisikan sebaik mungkin ya. Karena training ini sangat-sangat luar biasa ya. Ini khusus organisasi Prestim Jose ke bawah ya. Masya Allah, tabarakallah, pembicara kita hari ini ya, seorang ibu rumah tangga ya, yang saat ini Masya Allah sedang hamil 7 bulan, tapi tetap aktif, energik, dan insya Allah akan sharing ilmu luar biasa ke kita ya. Jadi kalau beliau yang lagi hamil gede, begitu semangatnya memberikan ilmu ke kita ya, akankah lebih bijaksana kalau kita pun semangat dan siap untuk menerima ilmu yang akan beliau sampaikan biar sama-sama mendapatkan keberkahan ya. Baiklah teman-teman, tidak berlama-lama lagi ya. Kita akan panggilkan ya next Presiden Tim from Tangerang, Kakak Risa. Wah, aku grogi nih disuruh ngisi Zoom. Zoomnya dadakan. Bukan dadakan ya. Aduh, ini mau ngomong apa nih, Kak? Awal-awal nih, mau langsung aja atau gimana Boleh Kak, teman-teman? lanjut Kak, lanjut Kak. Langsung lanjut aja ya, udah jam 2 lebih ya. Iya Kak. Teman-teman, sebelumnya saya izin dulu gitu. Yasinnya nggak bisa ikutan Zoom gitu karena memang besok kan dia udah berangkat ke Lisbon ya, udah berangkat ke Paris dulu gitu. Jadi memang banyak kerjaan yang dikejar gitu ya, di NC iya, ke tim iya gitu ya, terus ambil barang segala macam gitu. Belum isi Zoom juga gitu. Jadi mohon maaf kalau Yasin nggak bisa hadir di di Zoom siang ini, jadi cuma aku sendirian. eh ya, sebelumnya kita mulai aja ya, Kak ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Dimanapun berada di Pontianak, di mana Waalaikumsalam ya? warahmatullahi wabarakatuh. Ini di mana lagi ya semuanya ya? Banyak ya, Kak. Pontianak, tim Banyak Kak, Tahu. seluruh Indonesia ini Kak, seluruh Seluruh Indonesia Indonesia. ya, seluruh Indonesia ya. Oke, sebelum mulai, Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman. Bukan bermaksud mengajari gitu ya. Eh, ini berdasarkan pengalaman aku sama Yasin menjalankan bisnis Herbalife dengan metode Nutrition Club selama 7 tahun. Jadi kami buka Nutrition Club itu Januari 2017 gitu. Jadi selama 7 tahun ini pas di bulan Januari kemarin kami betul-betul merasakan suka dukanya ber-NC gitu ya. Suka dukanya ber-NC. Jadi benar-benar udah mengalami dari panas, hujan, badai gitu ya. Mungkin tornado sekalipun gitu ya. Itu kami sudah mengalaminya selama 7 tahun bersama tim gitu. Jadi bukan cuma saya sendiri, tapi pasti tim juga mengalami hal yang sama. Dan siang ini saya diberikan kesempatan untuk sharing bersama teman, Masya Allah, Tabarakallah. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang ber-NC ataupun yang baru buka NC. Eh, Mari kita mulai. Next. Aku minta tolong nih Kak, karena nggak ada Yasin, jadi aku nggak bisa share screen. Boleh next? Oke, teman-teman, perkenalkan nama aku Risa, dan suami aku Yasin. Ya, ini latar belakang aku. Jadi aku termasuk yang kutu loncat gitu ya, kutu loncat. Makanya di flyernya tulisannya kutu loncat karena memang udah kebetulan dari kuliah aku udah kerja, nggak bisa diem gitu. Jadi nggak pernah bisa diem. Jadi kalau SKS-nya sudah sedikit gitu ya, udah banyak nganggurnya, itu aku cari kerja pasti gitu. Jadi udah pernah kerja di bank, di perusahaan multinasional, retail gitu ya. Terus juga pernah kerja di law firm sebagai asisten pengacara gitu. Terakhir, karena memang tahu kalau karyawan itu pasti berapa sih gajinya setahun naiknya, ya mau sebagus apapun kita, sepintar apapun kita, sekompeten kita
bekerja sebagai karyawan naiknya itu bisa ditaker gitu, bisa ditaker, bisa kita hitung diakumulasi 20 tahun kerja terakhir gaji kita berapa gitu ya. Kesempatan untuk menjadi misal manajer, direktur gitu ya, general manager, itu kesempatannya kan amat sangat kecil sekali gitu. Jadi ketika orang tua saya meminta untuk menggantikan posisinya menjalankan bisnis percetakan, akhirnya saya mengiyakan gitu. Aku mengiyakan walaupun background-nya bukan dari bisnis gitu. Aku lulusan hukum gitu, tapi ternyata di kehidupan ini nggak ada yang nggak mungkin kalau kita mau belajar gitu. Jadi aku memang belajar bisnis itu dari nol gitu ya, termasuk di Herbalife. Di Herbalife pun aku juga eh, menjalankannya dari nol karena bisnis percetakan sama bisnis Herbalife pasti berbeda gitu ya. Jadi harus mau belajar dan mau diajari gitu. Nah, ini latar belakang Yasin, juga Yasin sama aja, kutu loncat juga gitu ya, mencari kehidupan yang lebih baik, dan alhamdulillah kita berdua menemukan bisnis Herbalife. Alhamdulillah. Next. Nah, ini hasil produk aku. Dulu aku beratnya 65 kilo pas program Herbalife, sebenarnya hampir 70 kilo gitu ya. Turun berat badan, alhamdulillah bisa 18 kilogram. Ya, ganti sarapan paginya dengan Herbalife, makan malamnya dengan Herbalife, cemilannya Herbalife, makan siangnya biasa, tapi olahraganya udah mulai teratur lagi. Alhamdulillah turunnya 18 kilogram. Yasin turunnya 12 kilogram. Dan alhamdulillah sekarang aku lagi hamil anak ketiga. Ya, teman-teman doakan semoga sehat, semoga lancar. Dan di kehamilan yang ketiga ini jadi hamil menyusui semuanya menggunakan produk Herbalife. Tetap konsumsi gitu ya maksudnya. Nah, alhamdulillah di kehamilan yang mau jalan 7 bulan ini berat badan aku sekarang cuma 53 kilo. Kadar lemaknya, fatnya itu cuma 28%. Dan insya Allah mudah-mudahan pas sampai 9 bulan jangan naik lebih dari 5 kilo ya. Jadi sekarang baru naik 1,5 kilo. Thank you Herbalife. Next. Oke, sebelum mulai, sebelumnya aku terima kasih dulu gitu ya, tanpa kehadiran sponsor gitu, nggak mungkin aku sama Yasin ada di Herbalife, jadi tolong berikan tepuk tangan yang sebesar-besarnya buat sponsor, mentor, dimanapun berada, semoga diberikan kesehatan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mohon maaf ya, aku kalau ngomong lagi hamil ngos-ngosan. Ya, berikan tepuk tangan buat sponsor aku Siska, ada mentor aku Mak Yaya, ada Mbak Wardah, dan mentor presiden tim 20K Bu Menrifa dan Pak Menirfan. Yeay. Next. Oke, mari kita mulai ya teman-teman. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, yang biasanya ketakutan, kekhawatiran gitu ya, para pemilik NC menjelang bulan Ramadan biasanya sebulan sebelumnya tuh selalu banyak kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan bahwa NC itu bakalan sepi, NC itu bakalan customernya tidak ada. Jadi sebelum bulan puasa sudah ada kayak mental block biasanya. Jadi ketika kita berpikiran seperti itu, ketakutan-ketakutan itu, akhirnya itu yang membuat diri kita sebagai pemimpin NC itu eh, tidak melakukan apa-apa. Karena kayak udah pasrah gitu. Kebanyakan kayak, aduh, customer-nya bakalan berkurang gitu ya, NC bakalan gak ada yang mau datang, segala macam gitu ya. Nah, kalau kita bilang NC saat Ramadan sulit atau mudah? Dibilang mudah, tapi pada prakteknya banyak yang bilang sulit. Mungkin termasuk aku pun juga akan bilang sulit gitu ya. Tapi dibilang sulit ternyata kok mudah gitu. Kenapa bisa? Ya, ternyata semua karena mindsetnya kita teman-teman. Kalau kita pikirkan itu sulit, kita pikirkan nggak mudah, pasti kita nggak akan ada yang namanya action, nggak akan ada yang namanya persiapan gitu ya. Jadi kita harus benar-benar yang dari mindsetnya kita dulu nih. Ya, jauh-jauh hari, sebulan, 2 minggu, ya paling telat-telat lah 2 minggu sebelumnya gitu ya, itu udah harus kita pikirkan. Next. Nah, ini yang banyak pemimpin NC gitu ya, akhirnya tertular ke para nempelersnya gitu ya, yang punya tim di NC-nya. Mindset yang salah itu banyak orang berpikir NC di bulan Ramadan itu berbeda dengan NC ketika kita tidak di bulan Ramadan.
Mungkin itu betul gitu, pada kenyataannya memang betul gitu apa yang kita rasakan. Tapi ketika kalau bisa tuh pikiran langsung dihilangkan gitu, pemikiran itu gitu ya. Kita harus berpikiran positif, harus berpikiran enggak kok sama gitu ya. Kenapa? Karena di bulan-bulan sebelum Ramadan atau di bulan-bulan yang maksudnya bukan puasa gitu ya, sebenarnya kita juga mengalami kesulitan, kita mengalami tantangan, tetapi tantangannya berbeda. Jadi apa bedanya sama puasa? Gak ada yang berbeda, semuanya sama gitu ya. Jadi mau Ramadan, mau Januari, Februari, Maret gitu ya, mau tahun baru ya, mau nanti pas kenaikan anak sekolah gitu ya, semuanya sama, nggak ada yang berbeda ya. Semua itu tergantung tadi mindset kita. Kalau mindset kita itu udah betul ya, pasti kita ada yang namanya persiapan menjelang bulan puasa. Persiapan, wah kira-kira apa nih ya yang harus disiapkan? Tantangannya biasanya apa nih ketika bulan puasa gitu ya. Terus cara kita menjalankan NC-nya ketika bulan puasa. Nah, dan bagaimana ketika kita udah pikirin apa sih yang bakalan terjadi ketika bulan puasa? Biasanya kebiasaan apa di customer, di lingkungan, daerah masing-masing tuh apa? Jadi kita itu mencari cara ya dan cerdik mencari solusi sebelum masalah itu datang gitu. Jadi sebelum masalah itu datang, saat bulan puasa itu sudah kita persiapkan sebelum puasa. Jadi kita udah ready semuanya itu sebelum bulan puasa gitu. Next. Nah, ini teman-teman ya. Jadi persiapan ketika kita harus tahu nih ya tantangannya apa nih, segala macam gitu ya. Nah, pemimpin NC itu harus tahu dan harus mau berpikir. Kalau kita ngejalanin NC itu cuma ngikutin apa kata yang di sebelah gitu ya. Misal, oh kebiasaannya dari tahun ke tahun biasanya Herbalife. Kalau yang punya NC begini, A gitu ya. Kita ikut A. B ikut B gitu ya. Padahal setiap NC itu mempunyai karakteristik customer yang berbeda-beda. Setiap NC itu punya eh, kebiasaan masyarakat dan lingkungan daerah yang berbeda-beda gitu. Biasanya kayak di kota Jakarta ya. Kalau di kota Jakarta itu kota-kota besar lah ya. Itu sampai tengah malam itu masih eh, lampu masih nyala lah ibaratnya gitu ya. Kehidupan kota tuh masih berjalan. Tapi kalau di daerah biasanya udah habis maghrib udah masuk rumah udah gitu. Jadi memang nggak bisa disamaratakan. Nggak bisa disamaratakan, nggak bisa oh saya bikin promosi apa gitu ya, terus tim saya harus plek-plek-plek ngikutin, enggak gitu. Jadi semuanya harus disesuaikan, yang tahu NC-nya, yang tahu daerahnya, yang tahu karakter customer-nya itu adalah pemimpin NC masing-masing. Seperti itu. Jadinya pemimpin NC-nya nih harus tahu dan harus mau berpikir. Ya, tanpa mereka mau berpikir, mereka akan ngikutin air aja gitu flow. Oh, yang NC sebelah atau yang NC daerah ini bikin A, dia bikin A ikut aja gitu ya. Apalagi ada postingan-postingan semua orang Herbalife semuanya diikutin, padahal belum tentu itu cocok dilakukan buat NC dan daerahnya kita gitu. Ya, jadi kitanya dulu nih. Jadi banyak cara, banyak banyak apa ya, banyak misal nanti ya kita bahas habis ini banyak cara segala macam itu harus kita saring gitu, mana yang bisa kita ambil, mana yang nggak bisa kita ambil gitu ya. Nah, yang biasa dihadapin nih aku mau ngomong yang biasa dihadapin untuk customer NC-ku gitu ya, customer NC-ku pribadi. Nah, ini yang biasa dihadapin tuh biasanya customer aku tuh karena aku Tangerangnya itu termasuk kota ya udah mau ke Jakarta, itu hanya 1-5% customer yang mau datang sahur di NC. Jadi udah pernah coba nih gitu ya, udah pernah coba buka NC sahur. Jadi jam 2 udah di NC gitu. Bayangin jam 2 udah di NC, yang datang dari segitu banyak customer cuma berapa? 3. Oke, tahun berikutnya coba lagi deh buka gitu ya. Tahun berikutnya cuma 2 tahun pertama gitu ya, itu cuma 5 orang gitu. Jadi aku berpikir kayaknya nggak mungkin deh gitu aku menghabiskan waktu gitu kan meninggalkan anak ya kan. Kalau suami gantian ya buka NC-nya gitu atau sama nempeler, tapi tetap meninggalkan ketika di sahur gitu ya, ibadah juga terganggu jadinya harusnya sholat subuh ke masjid, ini kita harus buka NC gitu ya, buru-buru gitu ya. Kayaknya lebih baik cari cara gitu. Jadi kita harus tahu dulu permasalahannya apa.
Ya, terus hanya 5-10 customer yang mau buka puasa di NC. Ini di NC aku, tapi di NC tim aku ada yang customernya itu mau disuruh buka buka puasa di NC dulu baru mereka pulang gitu. Tapi hanya berapa persen gitu. Enggak sampai ke 70-60% pun tidak gitu ya. Bahkan setengahnya aja pun tidak karena mereka harus ngurus. Ya harus masak, ya kan? Buka bareng suami, bareng anak, bareng orang tua misalnya kayak gitu. Ya, terus kita di customer kita tuh akan ada banyak customer yang buka puasa di luar. Wah, Sabtu Minggu mereka udah punya jadwal bahkan hari-hari biasa sama teman pengajian, teman SMP, teman SMA, kuliah, teman kerja gitu ya, teman nongkrong gitu. Itu kita harus tahu. Jadi supaya kita bisa cari strategi selama sebulan ini harus ngapain supaya customer ini aktif mau datang ke NC gitu ya. Terus juga pengeluaran customer tinggi. Ya dong ya, pasti dia bikin kue, stok makanan, beli baju lebaran, nanti ngasih angpau buat sanak keluarga gitu ya, buat sedekah. Nah, itu juga termasuk permasalahan ya. Terus 1 minggu sebelum Lebaran biasanya customer kita udah banyak yang pulang kampung. Biasanya karena aku di Jakarta ya, di Tangerang. Jadi kebanyakan misal orang Padang, orang Jawa, yang orang Sumatera, Kalimantan, Jawa Tengah, Jawa Timur gitu ya. Itu mereka pulang kampung semuanya. Jadi yang tersisa hanya orang Jakarta biasanya gitu ya di NC aku gitu. Terus pembelian produk pasti menurun karena alasan-alasan ini gitu. Jadi sebagai pemimpin NC kita dan harus mengajarkan ke nempelers dan juga ke timnya gitu ya. Kita harus cari tahu dulu gitu. Kita bisa bahas biasanya suka sharing sama tim yang memang membutuhkan kita ya. Kalau di NC aku seperti ini, kalau di daerah aku seperti ini, baiknya gimana gitu. Jadi nggak bisa plek-plek apa yang aku lakukan di NC, aku kasih semuanya 100% buat tim. Jadi disesuaikan dengan karakter customer-nya sama kebiasaan masyarakat dan daerahnya masing-masing gitu. Next. Nah, ini persiapannya ya ketika kita tahu udah akan ada masalah-masalah apa nih nanti ke depannya selama sebulan ya. Nah, teman-teman itu jadi minimal minimal 2 minggu sebelum puasa itu udah setiap hari diedukasi. Jadi ini mulut nih bawel gitu ya. Jadi sama tim nempelers gitu ya, sama Yasin juga udah mulai bawel, sudah mulai bawel edukasi gitu ya. Sahur pakai shake, sahur pakai shake, sahur pakai shake gitu ya. Dan juga produk-produk yang lain. Dulu aku bisa makan takjil loh gitu ya. Aku bisa makan takjil tapi aku nggak naik berat badan ya. Nggak muluk-muluk lah, nggak usah turun berat badan saat puasa, nggak usah naik aja gitu, nggak usah naik berat badan aja. Jadi itu bawel bener-bener di NC itu isinya sehari-hari itu hanya edukasi gitu. Hanya edukasi, edukasi, edukasi selain kita juga seramah tamah ya dengan customer gitu ya. Terus cari testimoni dari kita ngobrol sama sesama customer gitu ya, membuka pembicaraan gitu ya. Nah, kita teriak-teriak boleh lah ya atau ibu-ibu gitu kan. Tolong dengerin ya kakak-kakak ada yang mau testimoni. Ini tahun keberapa gitu ibu konsumsi Herbalife saat puasa gitu kan. Ada yang saya udah tahun keempat, saya udah tahun kedua, tahun kelima. Nah, itu mereka suruh testimoni di dalam NC gitu ya. Supaya apa? Supaya mereka yang tadinya customer lama yang belum mau beli produk atau udah beli produk, tapi kadang-kadang sahurnya pakai shake-nya gitu ya, dan produk-produk Herbalife gitu ya, supaya mereka emang benar-benar dapat kekuatan, keyakinan gitu ya untuk menggunakan produk Herbalife saat puasa full gitu. Ya jadi carilah gitu. Setiap hari kan pasti akan ada orang yang berbeda yang datang ke NC gitu atau orang yang sama yang bisa kita mintakan testimoninya gitu ya. Nah, selain di dalam NC juga teman-teman, jadi kita double melakukannya itu dari NC offline dan yang di WhatsApp group. Jadi di NC kita bawel gitu ya, kita ngoceh terus tentang edukasi, tentang pentingnya nutrisi dan hasilnya. Ya, testimoni hasilnya gitu ya, yang rasanya apa, terus kamu jadi size-nya berubah enggak, seperti itu ya, ngantuk atau enggak. Nah, itu dilakukan juga di di WhatsApp group. Jadi berbarengan gitu loh, sejalan gitu ya, paralel. Jadi NC offline-nya iya, di WhatsApp group NC juga iya gitu ya. Jadi testimoninya kalau di WhatsApp grup itu bisa berbentuk tulisan ya gitu ya, kita tanyakan, tolong dong gitu ya, customer-customer yang udah ini gimana manfaat teh gitu. Kita yang minum teh NRG pas sahur gimana gitu ya. Nah, terus juga testimoni foto boleh
video juga boleh gitu kan. Jadi kan kita masih ada foto-foto yang tahun lalu gitu ya. Itu kita share, baru kita mintakan testimoninya buat ke customer-customer yang udah merasakannya gitu ya sebelum-sebelumnya. Nah, terus karena kita juga udah tahu permasalahan-permasalahan yang akan dihadapi, kita harus siapin nggak cuma bentuknya tulisan, harus berbentuk flyer. Ya, karena memang kalau flyer itu kan sekarang udah eye catching banget ya gitu. Jadi itu harus diposting. Flyer semuanya itu diposting berulang-ulang. Kadang dalam sehari aku ngulang 2 kali. Kadang kan ada chat ketumpuk gitu ya. Terus aku lihat biasanya gini, para admin ya, admin itu berarti pemilik NC dan nempelers ya, itu rajin ngeliat info di dalam WhatsApp grup. Siapa sih yang udah ngeliat? Kalau ternyata banyak yang belum buka grup, tapi sudah ketutup chatnya, tuh diulang-ulang. Diulang aja gitu terus ya, nggak apa-apa gitu, diulang-ulang gitu. Ya berharapnya semuanya bisa tersampaikan ke customer gitu ya. Kalau udah ketutup panjang, biasanya kan customer males untuk scroll gitu. Jadi kita ulang aja terus, kita ulang aja terus gitu. Next. Nah, ini teman-teman, ini salah satu yang kami lakukan ya untuk mengakali customer permasalahan yang tadi. Nggak sahur DNC. Ini sebenarnya kan udah setiap tahun ya, mungkin teman-teman juga udah banyak yang melakukan gitu ya. Setiap hari kita ngadain 21 hari Sek Challenge gitu ya. Kenapa 21 hari Sek Challenge gitu ya? Mungkin dulunya kita biasanya seminggu sebelumnya udah pada pulang kampung, udah pada persiapan gitu ya. Jadi banyak customer yang nggak fokus gitu. Nah, ini kita ada 21 hari Sek Challenge, jadi supaya customer setiap sahur itu semuanya serentak menggunakan produk Herbalife gitu ya. Nah, ini juga disesuaikan dengan karakter eh, customernya masing-masing, teman-teman. Nah, ini kebetulan karakter di NC Team di NC ku tuh kekuatan mereka untuk beli produk itu nggak banyak yang beli lengkap gitu. Yang beli misal 3 produk, 4 produk, 5 produk itu bisa dihitung pakai jari. Kalau aku ngasih syarat terlalu berat gitu ya untuk ikut tantangan, paling yang ikut cuma 1 sampai 10 orang yang beli lengkap ya gitu, yang beli lengkap minimal 3 produk gitu. Tapi kalau misalnya kita perkecil gitu ya syaratnya minimal 1 kaleng shake, itu semua orang dari yang menengah ke bawah itu juga bisa ikutan gitu. Dan alhamdulillah baru berapa hari ini ya gitu ya udah 30 orang yang daftar untuk ikut 21 hari sahur shake. Jadi udah closing 30 kaleng gitu ya, ditambah dengan produk-produk lain. Kayak misalkan alu mungkin cuma 10 gitu ya, termo mungkin cuma 12 gitu. Tapi alhamdulillah itu sangat membantu volume poin kami untuk di bulan ini gitu ya. Nah, terus teman-teman berbarengan dengan ini ada syaratnya, boleh dilihat ya teman-teman ya. Jadi yang 21 hari mereka posting. Jadi posting itu adalah untuk promosinya kita gitu. Jadi diwajibkan bukan cuma posting di WhatsApp grup. Kalau WhatsApp grup tuh udah kayak udah kebiasaan ya. Kalau sarapan atau sahur mereka udah posting pasti di WhatsApp grup. Tapi untuk mendapatkan hampers, jadi ada hadiah hampers bagi yang 21 hari posting tanpa putus gitu. Dan di tag ke aku gitu, di tag ke coachnya masing-masing. Biasanya aku tidak memperbolehkan hanya di story, tapi di feed juga gitu. Jadi di story iya, di feed iya. Nah, terus di tag supaya kita tahu benar-benar 21 hari mereka kita catat ya, ada bukunya, oh mereka D1 gitu ya, oh nggak pernah bolong. Jadi kalau nggak pernah bolong, mereka dapat hampers. Biasanya hampersnya nggak jangan selalu disesuaikan gitu ya. Aku biasanya ngasihnya yang ada budgetnya, misal tidak lebih misalnya ya, tidak lebih dari 50.000 gitu. Nah, itu biasanya kasihnya cookies yang buat lebaran ya, apa aja lah ya teman-teman gitu sama sirup biasanya. Biasanya gitu ya, kita kasih tentengan goodie bag yang bagus, kasihin pita hijau gitu ya, atau ketupat gitu ya. Nah, tapi di tim aku ada yang senengnya, karena ini ibu-ibu gitu ya, sama nenek-nenek, kebanyakan customernya gitu ya, mereka senengnya dikasihnya itu minyak, minyak yang berapa ya, yang kecil banget itu loh, yang berapa liter, nggak nyampe 1 liter, ya berapa berapa mili gitu ya. Terus dikasih beras 1 liter, ada Indomie 2 gitu sama gula pasir misalnya gitu ya, sembako gitu ya, sembako senilai 50.000. Itu mangga aja gitu, sok gitu. Kalau di daerahnya senangnya begitu. Nanti ada lagi di daerah yang lain,
senengannya dikasihnya, kalau daerah-daerah yang agak terpencil, mereka senengnya dikasihnya sama toples, toples yang cantik-cantik itu loh. Kalau bagi anak-anak muda kan, oh iya 500 ml itu ya. Kalau bagi anak muda kan kayaknya nggak banget gitu ya toples. Tahu nggak toples? Kalau kita anak muda kadang suka, Nora toplesnya gitu. Tapi bagi orang kampung itu, apa, mereka tuh suka yang bling-bling, yang warnanya emas-emas gitu loh, yang suka dibikin-bikin gitu loh. Ya suka, ada yang bikin, ada yang beli ya gitu. Tahu kan yang toples isi 6 gitu. Pokoknya apapun. Jadi aku timku selalu sharing, kalau di kampung aku mereka dikasih toples aja yang ada emas-emasnya seneng loh gitu, Mbak. Ya udah dimainin aja gitu, nggak apa-apa gitu. Jadi semuanya itu ditentukan dengan, oh customer aku sukanya apa gitu. Jangan sampai kita mengikuti gitu ya, tapi tidak cocok kita lakukan untuk customer-customer kita gitu ya. Jadi 21 hari posting, tapi itu yang untuk posting 21 hari tanpa putus. Kalau putus nggak dapat gitu. Sebagai apa? Sebagai ajang promosi kita. Kalau mereka postingnya 21 hari, ya, yang melihat story-nya, yang melihat feed-nya, teredukasilah, oh mereka minum shake, minum Herbalife bagus, jadi tahun depannya mereka mau ikut, nggak usah tahun depan lah ya, besoknya mereka mau ikutan beli produk juga, kita bisa gali referensi juga, kita bisa mendapatkan customer baru untuk NC kita juga gitu ya. Jadi itu sebenarnya media promosi, gratis buat para pemimpin NC gitu ya. Bayangin kalau ada sekitar minimal 20 orang, 30 orang yang ikutan challenge dan dia posting setiap hari selama 21 hari. Bayangin kita dapat promosi gratis itu untuk dapetin customer baru tuh seberapa banyak gitu ya, secara bersamaan. Nah, berbarengan dengan 21 hari, aku juga ngadain yang namanya Slim Marathon gitu. Ya, Slim Marathon yang jauh juga boleh ikutan, yang deket juga di NC juga boleh ikutan. Syaratnya hanya sama, cuma ditambahkan 25.000 gitu, ditambahkan 25.000 buat apa, iuran lah pendaftaran gitu ya. Jadi kayak buat subsidi lah ya nanti buat tambahan biaya kita untuk ngasih hadiah. Tapi tim aku ada juga yang bukan 25.000, ada yang 30.000, ada yang 50.000. Ternyata, oh ada kekuatan di tim aku yang NC-nya memang daerahnya itu, mereka mau mengeluarkan 50.000 untuk biaya pendaftaran. No problem, itu malah bagus buat bisa memperbesar hadiah kita nanti, gitu. Ya, nah tapi kalau Slim Marathon ini syaratnya juga berbeda-beda gitu ya teman-teman. Kalau aku kasih syarat 1 sampai 2 kali minimal itu harus wajib datang ke NC. Ikut olahraga gitu. Jadi supaya mereka tetap mau datang ke NC, bener-bener bukan yang bener-bener 1 bulan itu nggak ke NC gitu ya. Dan juga kalau olahraga kan mereka membakar kalori gitu ya, dan juga naikin massa otot. Karena tahu sendiri customer-customer kita pun sebagai orang Herbalife pasti pengen menikmati hidangan makanan gitu ya, takjil, makanan Ramadan, Lebaran gitu ya. Jadi aku wajibkan untuk 1 sampai 2 kali datang ke NC untuk olahraga gitu. Jadi ketika mereka datang kita bisa edukasi lagi. Yang tadinya cuma beli shake, kita tambahin lagi ada testimoni dari customer lagi. Nih loh yang beli selulose, hasilnya apa, timbangannya tadi bukan stabil lagi malah turun gitu ya, yang beli termo, yang minum mix fiber gitu ya. Apalagi di NC kita itu udah ada yang namanya Tirvis gitu ya, udah ada menu-menu yang kekinian bisa kita jual secara eceran. Wah itu benar-benar promosi banget sih gitu. Ya, next. Next, Kakak. Aku sambil minum ya, nggak apa-apa ya. Ngos-ngosan. Nah, ini teman-teman, ini baru aku lakukan bersama beberapa tim gitu ya, dan mungkin akan diikuti tim lainnya kalau memang cocok untuk dilakukan. Jadi per tahun ini, biasanya kan kemarin-kemarin kita hanya menjual yang 250 mili sampai 300 mili shake-nya gitu ya, yang on the go gitu ya. Nah, per tahun ini kita sebenarnya dari kemarin-kemarin, tapi ini benar-benar kita apa ya, kayak kita push lah gitu, kita maksimalin promosi ini gitu ya. Jadi shake 1 liter ini untuk 3 kali minum. Hanya untuk 3 kali minum. Jadi untuk sahur, buka sama sahur.
Kalau cuma buat sahurnya aja 3 hari gitu ya. Tapi teman-teman, ini resepnya juga harus kita perhatikan gitu ya. Karena kita udah coba dulu, harus praktek dulu, nggak boleh basi lebih dari 5 hari, nggak boleh berlendir, nggak boleh berubah tekstur, nggak boleh berubah warna, apalagi berbau gitu ya. Jadi semuanya udah melalui proses apa ya, percobaan berkali-kali gitu ya sampai hasilnya berhasil gitu. Nah, shake 1 liter eh, ini mengakomodir sebenarnya. Ada customer-customer aku yang tidak mau ikutan tantangan dengan berbagai macam alasan. Nggak ikut tantangan, tapi nggak mau sahur juga gitu ya. Alasannya mahal gitu kan. Kalau aku sebenarnya maunya shake protein gitu, tapi uangnya nggak ada gitu ya. Pokoknya berbagai macam alasan mereka nggak mau beli produk ketika, jadi cuma peminum NC aja gitu ya, nggak mau beli stok produk. Nah ini ibaratnya dia nggak repot bikin, bisa diminum anaknya, suaminya, orang tuanya, cepat habis malah kan gitu ya. Dan ini lebih murah gitu, karena ini untuk 3 kali minum, jadi kalau kita jual 100.000, dia cuma 3 kali eh, apa cuma 35.000. Nah, di flyer sebelumnya tadi gitu ya, itu kan juga ada gambar 1 kaleng shake atau 1 liter. Nah, 1 liter itu, nah ini yang sebelumnya, yang sebelah kanan ya. Ini syarat dua-duanya boleh beli yang 1 liter, karena untuk 3 kali, anggaplah let's say kita bilang mereka dia beli tapi nggak diminum pagi, malam, pagi. Hanya sahur aja gitu ya, hanya sahur aja untuk sahur berarti 3 hari. Nah, ini harus kita kirim ya, kita kirim selama 7 kali. Jadi untuk 21 hari itu setiap per 3 hari dia boleh ambil atau boleh digosen ya, digojek gitu ya. Itu per 3 hari. Jadinya 7 kali pengiriman gitu. Ongkirnya kalau deket kita anterin, kalau jauh ya ditanggung masing-masing gitu ya. Jadi 7 hari itu mereka beli 700.000 gitu. Karena 7 kali kan gitu. Jadi mereka tetap bisa konsumsi. Tapi di dalam shake itu kan bukan cuma shake, tapi ada proteinnya gitu ya. Jadi benar-benar oh dia tetap bisa mengikuti tantangan tapi diecer gitu ya. Kan kalau beli shake sama protein kan bisa 800 ribuan ya member ya gitu ya. 800.000 lebih lah kalau member ya. Hampir 900. Nah, ini dia bisa kayak 100.000. Mereka kan nggak jajan selama puasa gitu ya. Uang mereka utuh. Jadi mereka ngerasa mengeluarkan uangnya itu secara dicicil gitu. 100.000, 100.000, 100.000. Nggak berasa gitu ya. Kemarin aja belum puasa aja udah banyak yang order itu, padahal mereka tadinya ngerasa Herbalife mahal gitu ya, minum minum DNC juga mahal 60.000 gitu ya, tapi mereka bisa loh beli shake ini 3 rasa langsung gitu, 3 botol, 2 botol gitu ya, karena mereka biasa sekarang-sekarang ini kan beli minuman kekinian kayak kopi segala macam kan yang 1 literan ya, jadi mereka udah kayak biasa, oh iya ada 1 literan rasanya enak, udah ada jelly cincaunya gitu ya, rasanya juga lebih enak, nggak seperti shake yang biasa cuma original gitu. Jadinya itu malah menambah apa ya? Penambahan konsumsi ya. Customer yang tadinya nggak mau konsumsi beli. Bahkan yang beli produk pun akhirnya beli ini juga karena pengen nyobain. Ketika nyobain rasanya enak, dia kasih anaknya gitu. Akhirnya anaknya beli juga. Anak saya mau Mbak, jadi saya stok produk juga, beli ini juga buat anak saya gitu. Oke ya, next. Nah, tapi gitu ya, balik lagi tadi aku bilang, enggak semua tim aku melakukan apa yang aku lakukan. Jadi kita hanya ngasih masukan gitu ya, mencontohkan, tapi disesuaikan dengan NC-nya masing-masing. Nah, ini salah satu eh, flyer yang dikeluarkan sama salah satu tim aku di Sukabumi gitu ya. Jadi mereka karena tahu kekuatannya NC-nya masing-masing, syaratnya bukan 1 kaleng shake, tapi shake plus BPP. Itu no problem gitu. Ya, teman-teman bisa boleh ngikutin juga atau misal tahu kekuatannya biasanya customer aku 3 produk oke nih. Ya udah gitu. Kita kasih paketan yang 3. Minimal yang ikut tantangan 3 produk gitu. Pokoknya disesuaikan. Ya, ini ada shake, ada protein. Nah, nanti bisa dikeluarkan promosinya. Ya, kalau beli yang sama protein dapat hadiah botol gitu ya. Kalau beli 3 produk dapat botol yang 1 liter. Kalau 4 produk dia hadiahnya produk. Pokoknya semuanya ditentukan dengan apa ya, kekuatan NC masing-masing. Yang tahu itu adalah pemimpin NC-nya. Nah, pemimpin NC-nya bisa sharing ke mentor-mentornya gitu ya. Eh, Sebenarnya mentor kan hanya menyarankan karena udah lebih berpengalaman, bukan lebih pinter gitu ya. Jadi aku kalau ada tim aku selalu sharing, aku bisa nggak dikasihnya minyak goreng? Soalnya malah dikasih minyak goreng banyak yang beli,
Tapi kalau dikasih botol malah nggak seneng gitu kan. Oh ya udah nggak apa-apa gitu, tapi tetap diedukasi gitu, hidup sehat gitu ya, jangan sering-sering menggunakan minyak gitu kan. Itu kan eh, apa ya, ibaratnya juga nggak bagus kalau misalnya aku kasih tahu gitu ya, kita juga nggak bagus kalau misalkan kita apa ya, kayak menyuruh orang untuk selalu menggunakan minyak gitu kan, karena hadiahnya minyak gitu. Kamunya harus pinter-pinter edukasinya gitu. Jadi kalau sharing itu sasarannya tepat gitu ya, tapi juga untuk hidup sehatnya ke customer juga kita sebagai coach juga tepat gitu. Ya, next. Nah, ini juga teman-teman ya, kan kita punya di NC sekarang menunya kekinian, tirfis gitu ya. Itu benar-benar harus dimaksimalin semuanya. Jadi kalau perlu dikasih contoh ya, teman-teman kalau di NC itu suka punya cooler box nggak? Biasanya ada yang punya cooler box atau ada yang punya kulkas yang buat jualan minuman yang transparan, ya gitu. Tapi kan kalau yang transparan itu kan stoknya banyak gitu ya. Kalau punya cooler box, jadi teman-teman bisa bikin minuman yang udah dibikin gitu ya, ditaruh di cooler box gitu. Ya, showcase ya. Tubuh Prestim udah ngomong showcase namanya gitu ya. Udah ada es batunya, udah ada minuman-minuman udah kita buat. Jadi ketika customer itu datang, mereka tuh udah kayak ngeliat di situ, mereka tinggal ambil kayak beli minuman di toko aja gitu tanpa kita promosi. Jadi kayak udah tinggal ngambil bayar, ngambil bayar, ngambil bayar gitu. Minimal yang nggak punya kulkas yang transparan itu, yang showcase itu bisa pakai cooler box gitu. Ya, jadi kita memang udah ready, tapi stoknya juga harus disesuaikan. Jangan kekuatan pembelian produknya itu, misal dalam sekali buka NC sore misalnya, yang beli 15 orang bikinnya 30 gitu ya, jangan gitu ya. Kan kalau bisa jangan bersisa gitu ya. Kalau kurang, mending bikin dadakan ketimbang lebih kayak gitu. Jadi ini adalah kesempatan kita, pokoknya kolagen tuh ya kan untuk cantik saat Lebaran. Siapa yang nggak mau perempuan ya kan? Makin awet muda, kulitnya sehat, makin cantik gitu kan. Terus biasanya mereka kan juga main makan takjil. Bohong loh kalau customer tuh nggak makan takjil. Kita aja sebagai member Herbalife aja yang udah bertahun-tahun konsumsi Herbalife tetap gitu. Namanya mau menikmati momen Ramadan dan Lebaran gitu, tetaplah kita mau nikmatin makanan-makanan yang ada cuma di Ramadan gitu ya. Nah, itu pasti kan kita udah tahu semuanya ya gitu. Oh, harus minum aloe vera, ada mix fibernya. Itu benar-benar diposting. Jadi bukan cuma di NC, tapi posting juga. Setiap ada yang beli, difoto, dibikin testimoninya gitu ya, bikin video, kirim ke NC. Jadi kayak NC itu WhatsApp group itu harus seperti NC gitu. Ya, harus berjalan seperti NC offline gitu ya. Next. Nah, ini dia. Ya, jadi WhatsApp group gitu ya. Jadi harus bisa mengaktifkan WhatsApp group ya. Itu seperti NC offline. Harus bisa gitu ya. Kayak aku nih, misalnya, aku sahur itu tidak buka karena pengalaman 2 tahun pertama menghabiskan waktu segala macem gitu ya. Yang datang cuma 3, 5. Eh, Kalau sekarang 60.000 ya per datang per visit. 60.000 dikali cuma 5 orang, cuma dapat 300.000. Mendingan aku closingin kalengan gitu ya. 30 orang yang ikut tantangan, 50 orang yang ikut tantangan gitu, yang beli produk untuk sahur gitu ya. Jadi aku NC-nya tutup ketika sahur. Tapi ada juga NC tim aku yang buka. Karena dia misal nggak punya customer banyak. Cuma sekitar 25 per harinya atau 20. Tapi dia bisa mendatangkan customer untuk sahur di NC-nya itu 10 sampai 15 gitu. Dan anak-anaknya udah besar. Misalnya anaknya udah kuliah gitu ya, udah SMA yang ibaratnya disediain makanan di meja makan, no problem gitu, ibunya nggak ada gitu ya. Nah, atau MC deket dari rumah, ngeset nyampe gitu ya, atau sebelah rumah, bahkan ada yang home club misalnya gitu. Nah, itu no problem kalau masih mau buka gitu ya. Nah, kalau aku kan memang tutup. Jadi untuk NC yang tutup biasanya kita tuh sahur jam berapa, bangunnya jam 3 jam 2 gitu ya, sapa pagi ya, assalamualaikum, semangat pagi gitu kan, kasih gambar yang orang minum shake atau apa, terus kita juga bikin shake juga dikasih foto atau video share di grup supaya yang ikut tantangan itu kan wajib ya, wajib share di WhatsApp grup. Yang nggak beli produk gitu ya, untuk sahur gitu ya, dan nggak datang ke NC, mereka besoknya mereka mau ikutan gitu, mau beli produk.
gitu ya. Ada yang beli produknya 2 hari sebelumnya, setelahnya, 3 hari setelahnya, bahkan seminggu setelahnya. Itu kalau mau ikut tantangan aku bolehin. Jadi malah aku suruh ikut ya tantangan. Kita udah day keempat gitu. Udah hari keempat, kalian masih day 1. Jadi nanti terakhirnya yang eh, tanggal akhirnya yang berbeda. Kita udah selesai dia masih ada 3 hari. Jadi no problem gitu. Jadi jangan sampai ya tantangannya udah lewat gitu. Tantangannya udah mulai kemarin. Enggak, biarin aja. Karena kan dia baru mulai minum shake-nya itu kan di hari keempat. Bahkan hari ketujuh, misalnya seminggu setelahnya gitu ya, udah dapat uang THR misalnya gitu ya. No problem, pokoknya tetap tantangannya berjalan buat mereka, cuma berbeda di tanggal mulainya. Begitupun dengan slim maratonnya. Jadi dia tetap serahin timbangannya, catatan kita, tapi timbang awalnya itu tanggalnya berbeda, akhirnya juga berbeda. Gitu ya. Terus jam 10 sampai jam 11 siang, sama jam 3 jam 4 tuh kita juga aware sama NC. Mungkin teman-teman yang udah sering menjalankan media medsos gitu ya, anak-anak kelas diet online mungkin udah paham ya gitu. Yang kalau yang ber-NC bener-bener jarang melakukan kelas diet online ini yang agak kadang kita gitu ya, agak keteteran, termasuk tim aku juga gitu ya. Nah, ini juga kita minta testimoni gitu. Kakak, gimana Ibu? Testimoninya dong jam 10 pagi gitu kan. Ada yang ngantuk nggak gitu? Apa rasanya di badan gitu? Ya. Jadi itu rutin selama kita 30 hari mengaktifkan ya karena memang NC aku tutup gitu. Terus foto ya, posting, video gitu. Pokoknya edukasi, kasih jadwal juga edukasi, terserah teman-teman disesuaikan. Biasanya customer aku rajin buka grupnya di jam sekian gitu. Jadi balik lagi ke pemimpin NC-nya lagi. Kebiasaan customer NC-nya itu membuka grup itu kapan? Makanya ketika kita posting, ya kalau yang punya NC gitu ya, aware untuk ngelihat info siapa aja customer yang udah ngebaca supaya biar tahu kebiasaan customer itu rajin buka grup itu di jam berapa sih gitu. Atau dikunci dulu. Tapi kan kalau dikunci kan kita nggak bisa tektokan ya ngomongnya ya, gitu kan, nggak bisa tektokan. Jadi kita harus rajin-rajin ngulang, diulang lagi postingannya. Terus juga harus tahu. Jadi besok-besok oh tahu nih edukasinya kayaknya jam sekian aja gitu ya. Terus apa nih? Resep. Ya, resep kan udah banyak ya di Herbalife Amerika gitu, di Instagram juga banyak, tinggal diambil, download juga bisa di ID My Herbalife, di Instagramnya Herbalife Indonesia juga ada. Kita bikin juga bisa bikin juga. Nah, teman-teman juga punya akal gitu ya. Kalau misalkan memang memungkinkan, bikin challenge untuk bikin menu Ramadan untuk customer NC gitu. Ya, nanti juaranya siapa, supaya ada kegiatan, supaya mereka juga mau beli produk. Misalnya, eh, minimal harus ada shake, ada protein, gitu. Terus minuman harus ada alu, teh ini, teh ini, teh ini, dilombakan gitu, tantangan. Kalau perlu bisa bikin di NC gitu. Kalau dulu aku pernah bikin di NC, cuma sekarang nggak memungkinkan karena tipe customernya udah berubah gitu ya. Jadi mereka datang, bawa produk masing-masing, kita masak gitu, di NC bareng-bareng. Bahan-bahan mereka yang bawa, ininya juga apa peralatan mereka yang bawa gitu. Kalau mau ada masak-masaknya atau blendernya, kalau blender masih bisa pakai gantian gitu, tapi lebih ini mereka semua bawa peralatannya, bikin challenge-nya, nanti yang paling enak kita yang nentuin kasih juara, kasih hadiah kayak gitu ya. Terus bagi NC-NC yang nggak ada olahraganya gitu, yang bukan fit club atau yang tempatnya kecil cuma muat kayak tim aku kan banyak yang kecil gitu ya NC-nya, muat hanya beberapa orang, atau tipe customernya biasanya sebelum puasa itu mereka rajin olahraga, tapi pas puasa mereka nggak mau olahraga sama sekali, itu bisa kita bikin virtual, tetap gitu 2 sampai 3 kali sehari. Kalau memang kira-kira yang ikut sedikit, berarti bisa gabungan olahraganya. Yang penting tetap ada olahraga, offline maupun di virtual gitu ya. Terus kita habis itu posting berbuka puasa edukasi. Jadi benar-benar emang sebelum buka NC ya, sebelum ke NC. Makanya pemimpin NC itu agak harus mau berpikir. Kalau kita nggak mau berpikir, kita nggak mau menjalankan juga susah juga gitu ya. Nah ada terus buka NC-nya kapan gitu, yang sorenya. Ada NC tim aku yang bukanya sore. Kalau aku bukanya kebetulan malam hari ya. Boleh next?
Nah, kita terusin lagi ya. Nah, ini next ya. Nah, gimana mereka tetap mau datang ke NC? Sebenarnya ini mau Ramadan bukan Ramadan juga tetap ada di NC aku gitu ya. Ini juga idenya muncul pas COVID awal, pas kita 3 bulan lockdown itu ya gitu. Karena kelamaan di rumah gitu ya, punya ide dan akhirnya banyak diduplikasi bukan cuma sama tim sendiri gitu ya, bahkan sudah banyak yang mengikuti gitu. Nah, tapi sekarang dirubah lagi. Kan kita ada door prize tahunan. Tahunan, jadi boleh per 6 bulan, boleh setahun. Terserah teman-teman, tapi kalau aku 1 tahun gitu. Awal awal COVID itu bukan 1 tahun, 3 bulan, 3 bulan. Tapi kalau karena udah normal gitu ya, jadi aku 1 tahun supaya bisa kita lihat keuntungannya. Contoh misalnya setahun ya. Jadi kalau yang datang ke NC setiap hari dia dapat 1 undian nomor kayak kita. Teman-teman kalau suka ke belanja kan ya ke misal ke market gitu ke supermarket itu kan kalau kita belanja 1 juta dapat kupon 10 gitu kan diisi nama buat dimasukin ke kotak undian. Nah, itu aku terinspirasi dari itu dulu gitu ya. Akhirnya benar-benar diduplikasi sama sama tim sendiri terus akhirnya sama banyak orang gitu ya. Gara-gara itu gitu kan. Akhirnya sekarang oh kalau semakin sering ke NC gitu ya promosinya, makin sering ke NC, makin datang ke NC, itu kesempatan untuk mendapatkan hadiahnya makin besar. Nah, kenapa kalau aku setahun gitu ya? Karena kita bisa mengumpulkan keuntungan ya selama 1 tahun nanti biar dapat eh, hadiahnya tuh banyak dan bisa besar gitu ya. Misal, tapi disesuaikan ya teman-teman, disesuaikan dengan pendapatan teman-teman. Nggak perlu mengikuti yang memang udah penghasilannya udah besar. Yang penting ada hadiahnya gitu ya. Misal mau kasih budget di akhir tahun 5 juta misalnya. Berarti dibagi 12 teman-teman. Jadi per bulannya teman-teman harus menyisihkan berapa ratus ribu untuk nanti tahun depan. Atau boleh dicicil beli barangnya. Misal 500 ribu bulan ini, oh beli blender dulu gitu, disimpan gitu ya. Atau mau beli apa gitu. Kalau teman-teman kira-kira saya baru sanggupnya 2 juta gitu ya, 2,5 juta, dibagi 12 bulan. Kayak gitu. Jangan langsung mengeluarkan pas di akhir tahun 2,5 juta atau 5 juta, nanti teman-teman berat. Mendingan dicicil disisihin gitu loh, tabungannya dipisahin atau langsung beli barangnya tapi ditaruh gitu, dikumpulin. Ya, misal bulan ini beli apa, bulan depan beli apa, depan beli apa gitu. Nah, nanti jadi akhir tahun kita kocok. Nah, kalau datang ke NC dapat 1 undian, kalau udah datang ke NC terus beli produk, itu 1 produk dapat 2 undian. Jadi kalau dia belinya 3 produk, undiannya dapat 6. Jadi datang datang dapat 1, beli 3 produk dapat 6, jadi dia masukinnya 7. Kayak gitu. Ya teman-teman. Nah, tapi untuk Ramadan, supaya dia mau datang ke NC kan nggak mungkin nunggu 1 tahun gitu ya. Jadi kita adakan namanya undian Ramadan. Jadi kotaknya bikin aja lah pakai kotak bekas shake juga boleh gitu ya. Jadi masukin ke dalam situ, tulislah di print gitu ya, ditempel di botol shake gitu ya, atau kotak apapun. Nah, setiap mereka datang, dia masukin namanya kayak gitu. Nah, ini aku grand prize-nya total senilai 1 juta. Boleh teman-teman, boleh apa aja, mau uang, mau produk, mau misal mau apa hadiah lainnya juga boleh. Bebas. Kalau aku supaya menguntungkan NC-ku lagi dan supaya mereka balik lagi ke NC, aku uang. Maksudnya totalnya 1 juta, tapi bentuknya voucher teman-teman. Jadi voucher itu adalah nanti ada yang 25 ribu, ada yang 50 ribu, ada yang 75, ada yang 100 ribu gitu. Nah, itu nggak bisa diuangkan, tapi diklaim untuk bayar member NC gitu. Jadi paham ya teman-teman ya. Jadinya supaya balik lagi ke kita gitu loh. Kalau aku kasih barang kan aku harus keluar uang. Beli misalkan beli tas, beli blender, beli botol itu kan keluar uang nggak dapat volume poinnya gitu ya. Tapi kalau dikasihnya voucher untuk diklaim untuk memotong kememberan atau beli produk gitu ya, itu kan balik lagi volume poinnya buat kita lagi gitu. Jadi supaya mereka tuh cepat balik ke NC, cepat beli produk lagi gitu, dan kita dapat volume poinnya gitu. Jadi terserah teman-teman ya grand prize-nya mau 2 juta kayak disesuaikan dengan masing-masing gitu. Ya, kalau misalnya boleh nggak 25 ribu, boleh aja ditaruh 10 ribu, nggak apa-apa 10 ribu gitu. Yang penting kebagian semuanya gitu ya. Oke, next. Nah, terus kita juga adakan yang namanya buka puasa bersama gitu ya.
boleh buka puasa bersama, boleh sahur bersama. Tapi sahur bersama itu akan, kalau di aku lebih sulit gitu ya, mau bangun jam berapa, nanti customernya diomelin sama suami-suaminya ninggalin gitu ya. Karena kita pernah ngadain buka puasa bersama di tahun pertama itu yang datang cuma berapa orang, cuma nggak nyampe 7 orang, paling 6 orang gitu ya dari segitu banyak customer gitu. Jadi aku ngadainnya ini seperti kayak customer day sih. Customer day yang kita bungkus dengan buka puasa bersama gitu. Nah, kebetulan ada satu customer aku memang orang Arab gitu ya, punya travel umroh, dia memang punya restoran Arab gitu. Jadi kita mau pakai dia gitu. Boleh di mana aja teman-teman gitu ya. Jadi ini bukan cuma sekedar buka puasa gitu ya, tapi kita tetap ada, nanti ada kayak ada ceramahnya, manggil ustadz gitu ya. Terus sebelumnya kita ada rekognisi juga gitu kan. Terus ada misalnya, pokoknya bikin customer day lah teman-teman. Acara sekreatif mungkin gitu. Pasti kan kalau ceramah itu kan biasanya mulai jam habis asar ya gitu. Kita misalkan ngumpulnya jam 3 gitu ya. Nah, kita ada rekognisi dulu, ada pembukaan dulu gitu ya. Ada rekognisinya, boleh rekognisi apa aja, disesuaikan. Terus ada ceramah dari Ustadz gitu ya. Terus buka puasa, sholat maghrib berjamaah. Kalau memungkinkan tempatnya, makanya cari tempatnya itu yang memungkinkan untuk bisa sholat berjamaah. Bahkan taraweh kayak gitu ya. Dan itu juga kita bisa masukin promosi juga gitu. Misal kalau untuk hari ini yang pembelian produk, misal start no pack gitu ya, misal ya start no pack gitu ya, langsung dapat hadiah gitu ya. Terserah mungkin teman-teman mau ngasih hijab juga boleh gitu ya buat lebaran gitu. Pokoknya siapa yang pembelian produk, biasanya kita kan sekarang ada start no pack ya, jadi nggak usah bikin paket-paket lagi gitu ya. Langsung bisa kasih hadiah. Nah ini teman-teman boleh ngadain minimal sebulan sekali ya. Harganya juga tergantung gitu ya. Teman-teman cari yang masih terjangkau buat semua kalangan. Karena nggak semua customer kita juga orang kaya gitu ya. Jadi dari yang kalangan bawah sampai kalangan yang bisa terjangkau lah ya gitu. Next. Nah, kita juga ngadain yang namanya Jumat berbagi. Pembagian takjil gitu. Jadi setiap hari Jumat teman-teman. Jadi ini kita eh, me, apa ya, menyisihkan gitu sebagian penghasilan kita gitu ya di saat bulan Ramadan, makin berlomba-lomba ke kebaikan, tapi bukan cuma kita tapi juga mengajak para customer-customer kita gitu. Nah, takjil ini teman-teman boleh ya, boleh. Misal minggu ini takjil, minggu depan mau sumbangan uang nanti buat ke yatim, itu bebas gitu ya. Pokoknya ada Jumat berbagi. Nah, kalau takjil ini biasanya kita eh, tiap apa ya? Kalau ada kesulitan gitu ketika berbagi takjil. Pernah benar-benar karena nggak pengalaman gitu ya, tahun pertama tahun kedua banyak banget yang ngasih, tapi karena kita kekurangan orang gitu ya, jadi ada yang ngasih tahu, ada yang ngasih lontong, tapi saking banyaknya ini belum dibungkusin gitu teman-teman, belum dibungkusin, belum diapa-apain gitu kan ya. Wah, kita rempong sendiri, ternyata plastiknya belum beli gitu kan, yang bantuin customer cuma berapa orang gitu ya. Nah, akhirnya mulai beberapa tahun sebelumnya, berapa tahun ya, 3 tahun inilah, akhirnya aku nggak mau repot gitu ya, nggak mau repot. Jadi kalau yang nganter gitu, nganter makanan itu udah harus diplastikin. Ya, berapapun mau dia kan seikhlasnya gitu ya. Jadi kita bilang mau cuma-cuma 3 kantong gitu ya, atau 5 kantong no problem. Misal isinya lontong, pastel, sama bakwan misalnya. Dia udah plastik-plastikin, udah di-straplesin. Jadi ketika mereka datang bawa makanannya itu mereka udah ready gitu, udah ready gitu loh. Jadi kita nggak sibuk masukin. Tapi akan ada karena akan ada customer yang, "Mbak, saya nggak sempet nih masukin soalnya saya ada acara tapi saya nyumbang." Jadi dia cuma pesen sama toko kue atau sama orang digojekin gitu ya. Dan itu belum diplastik-plastikin kayak gitu. Jadi kita yang lain udah diplastikin, kita membuat yang belum di cup-cupin gitu ya. Kalau mie goreng juga jangan kasih mie goreng aja gitu ya. Udah harus dipakein mika gitu. Jadi kita benar-benar kayak apa ya? Efisien waktu gitu karena aku juga kasih promosi bukan cuma ngasih takjilnya tapi kayak ngasih voucher olahraga gratis. Kebetulan kan aku ada olahraga ya. Kalau teman-teman yang nggak ada olahraga, teman-teman bisa kasih flyer kayak tim aku bisa kasih flyernya itu untuk gratis nutrisi gitu ya, timbang gratis dan gratis nutrisi nyobain gitu ya. Nah, itu juga di straplesin karena aku harus, makanya kenapa customer yang nyumbang itu lebih baik udah diplastikin.
gitu loh. Karena kita harus straples-straplesin lagi untuk vouchernya gitu, untuk kasih gratisannya. Kalau aku kan gratis olahraga, tapi ketika olahraga datang tetap aku kasih sampel shake. Kita timbangin juga tetap gitu. Jadi terserah teman-teman mau bikin vouchernya seperti apa. Nah, itu di straplesin gitu ya. Itu kita biasanya bisa ngasih takjil di jalanan itu bisa 300, 400 gitu, 400 sampai 500 paket. Bayangin kita sama aja kayak nyebar 500 flyer kayak gitu. Ya kalau ada tim nempelers, kita sama-sama karena niatnya memang buat berbagi gitu ya. Jadi nggak ada yang namanya eh wah ini customer siapa, customer siapa. Jadi semua flyer, misal sekarang di sini di nempel aku ada 2 orang, berarti sama aku 3. Jadi flyernya dikumpulin, oke totalnya ada berapa, ya udah semuanya di straplesin. Misal takjilnya ada 400 gitu ya, dibagi dibagi 3 aja gitu. Jadi satu orang 130 flyer kayak gitu. Karena rezeki itu nggak akan pernah tertukar ya teman-teman, jadi nggak usah takut gitu ya. Wah ini MC aku kok nempelers juga apa straplesin voucher gitu ya, jangan ya gitu. Insya Allah eh, apa ya, kalau kita ikhlas gitu ya, insya Allah kita juga dapat customer gitu ya. Jadi bukan cuma memberikan gitu ya, insya Allah kita juga bisa memberikan nutrisi untuk customer-customer dari voucher kita itu gitu. Terus misal minggu depannya mau yang itu tadi ya, uang cash gitu ya, boleh berapapun uang cash. Nah, kita tinggal nanti kasih ke panti asuhan kah? Atau kita undang para anak yatim gitu ya, yatim untuk datang ke NC. Misal total uangnya kekumpul di 5 juta gitu ya, ya udah satu amplopnya 100.000 gitu ya, 100.000 itu bisa sekitar 50 orang anak yatim datang. Kalau aku biasanya anak yatim dan janda-janda yang miskin gitu. Jadi bukan cuma anak yatim gitu. Jadi kan kita ada janda-janda miskin yang memang mungkin punya tanggungan gitu ya, udah nggak punya suami, juga kehidupannya kekurangan gitu atau pas-pasan, tapi masih punya tanggungan anak, harus biaya hidup gitu ya. Mau lebaran, jadi kita juga kasih ke janda-janda miskin gitu. Next. Oke, nah ini dia teman-teman, karena NC aku gitu ya, eh, aku dari awal buka puasa gitu ya. Kalau tahun pertama NC buka, itu aku pernah buka sore. Buka sore, yang datang hanya sedikit. Ini bukan karena olahraga ya. Yang buka puasa juga nggak banyak gitu ya. Terus kitanya juga terganggu karena artinya kita bingung ya punya NC mau buka puasa ada anak gitu ya. Ada pembantu rumah tangga. Kadang ada orang tua juga sesekali buka di rumah gitu ya. Jadi kayak kok nggak bisa konsen beribadah gitu. Dan customer juga otomatis nggak konsen beribadah. Jadi secara tidak langsung juga kayak kok kita malah nyuruh customer jadi nggak fokus beribadah gitu. Cuma gara-gara harus buka NC gitu ya. Cuma gara-gara uang. Nah, dari situ aku berubah gitu ya. Nggak mau nih kayak gini gitu ya. Jadi fokusnya adalah ibadah nomor satu. Customer juga fokus ibadah. Insya Allah rezeki akan datang gitu. Jadi kalau buka NC untuk yang ada yang mau buka puasa pakai shake itu kita gilir. Kalau yang nempelersnya Nasrani itu lebih bagus lagi. Jadi dia buka dari sore ya, dari mulai setengah 6 ya. Jam 5 udah di NC, jam setengah 6. Nah, habis taraweh kita datang yang muslim gitu ya, pemimpin NC dan nempelersnya dia pulang. Jadi kayak kayak shift-shiftan kayak gitu ya. Tapi kalau timnya nggak ada yang Nasrani gitu ya, nggak ada yang semuanya Muslim, kita bergantian siapa yang sedang datang bulan gitu ya. Datang bulan kan berarti kan nggak bisa sholat gitu ya, nggak bisa baca Quran gitu ya. Nah itu dia bisa datang dari jam 5 untuk mengakomodir customer-customer yang mau buka di NC atau mau beli produk ya, mau beli produk yang botolan kah atau yang produk itu untuk dibawa pulang ke rumah masing-masing. Jadi kita gantian, siapa yang lagi datang bulan nih gitu ya. Dia yang jaga gitu. Nanti kita datang habis, kalau kitanya udah datang, dia pulang. Jadi dia nggak sampai malam gitu. Nah, olahraga berubah jam. Dulu pernah pernah coba sore gitu. Tapi nggak maksimal gitu yang datang ada karena memang kita bikinnya itu olahraganya jam 4 setengah 4 lah ya, setengah 4 udah mulai kumpul. Jam 4 olahraga jam 5 mereka pulang, mereka beli takjil gitu ya, beli makanan jadi. Cuma aku bilang, setiap kalau olahraga sore nih, kalau yang mau bukannya sore ya, atau yang virtual, yang olahraga virtual sore, artinya kan dia nggak fokus untuk masak.
gitu ya. Kita edukasinya udahlah beli aja makannya gampang kok gitu kan. Kan sekarang jualan banyak gitu ya. GoFood juga bisa gitu. Nah, mereka biasanya kalau kita edukasi mereka mau gitu. Nah, tapi karena yang datang nggak maksimal, akhirnya jadi kayak buka kok dari sore sampai malam banget gitu ya. Nah, akhirnya aku bukanya malam. Jadi setiap habis eh, taraweh, kalau nggak ada yang datang bulan, bukanya habis taraweh. Jadi pokoknya kita ibadah nomor satu, nggak usah khawatir tentang rezeki, insya Allah udah disiapin sama Allah gitu ya. Pokoknya kita buka, emang harus buka jam 8, jam 9. Karena kalau jam awal-awal puasa, kayaknya nggak mungkin jam 8. Karena biasanya suratnya masih panjang, masih ada pembukaan ya, masih ada, kalau di masjid ada laporan keuangan gitu ya. Terus yang sholat masih banyak banget, jadi akan lama tuh surat-suratnya panjang, apalagi yang rakaatnya 23 ya, bukan 11. Biasanya kita buka paling cepat setengah 9. Jadi misalkan kita gantian lagi nih sama nempelers, kamu tarawehnya di rumah kamu 23 rakaat apa 11 gitu. Kalau 11 kan lebih cepet kan, berarti ya udah, berarti yang 11 buka duluan gitu ya. Nah, tapi olahraganya kita nunggu sampai yang 23 itu biasanya selesai. Biasanya setengah 9 di awal-awal. Nah, makin ke akhir Ramadan biasanya itu makin cepet. Ayat-ayatnya kan nggak terlalu panjang-panjang gitu ya. Nah, itu makin cepet. Biasanya jam 8 udah bisa mulai. Jam 8.10 juga udah bisa mulai. Gitu. Jadi teman-teman nggak usah takut gitu ya. Rezekinya udah diatur asal kita tetap ikhtiar menjalankan Nutrition Club dengan baik. Next. Oke. Bukan cuma puasa, ada tantangannya juga sebelum Lebaran. H-7 sebelum Lebaran. Ya. Nah, teman-teman untuk mensiasati libur Lebaran, ya, itu kan biasanya H-7 itu udah banyak yang pulang kampung. Aku nggak tahu ya kalau di daerah ya. Mungkin kalau dia nggak kampungnya di situ ya mungkin mereka cuma ke keluarga aja. Biasanya H-3, biasanya ya H-3 gitu ya kebiasaannya. Nah, ini H-7 tuh customer aku udah pada hilang. Udah pada hilang. Bahkan H-10. Biasanya suaminya belum pulang kampung, tapi istri dan anaknya udah diterbangin, ya ibaratnya udah ditaruh di kampung gitu. Nah, itu teman-teman harus punya akal gitu ya. Jadi bikin promo pembelian produk berhadiah hampers Lebaran. Terserah lagi, tadi ada contohnya, ada hadiah produk, ada hadiah botol, atau hadiah cookies Lebaran, ada yang kasih hijab gitu ya, hijab Lebaran, ada yang kasih apa ya biasanya, mukena, mukena yang kecil-kecil yang travel gitu ya. Itu kalau pembelian produknya dihitung lah gitu ya, jangan sampai nombok juga gitu ya. Jadi dihitung, oh kalau pembelian 5 produk kayaknya bisa nih dikasih hampersnya saja apa, itu mau kena yang kecil-kecil yang travel gitu ya. Pokoknya terserah apa aja teman-teman ya. Yang penting ikhlas. Oke, kedua, ngadain tantangan untuk jet drink selama 1 minggu. Jadi supaya mereka mau beli produk minimal mix fiber, apa aloe vera sama termo. Minimal itu ya, ada 3 produk gitu. Supaya mereka juga hasil produknya nggak naik berat badan gitu loh. Tahu sendiri kan makanan Lebaran ya. Kita makan nastar aja udah itu makanan nastar, kastengel gitu ya. Apalagi makanan Lebaran ada opor, ada rendang. Kalau bisa hasil produk customer tuh nggak usah turun muluk-muluk tapi bertahan, jangan sampai naik drastis gitu ya. Kalau bisa stabil aja gitu. Nah, itu kita ngadain tantangan. Nah, 7 hari. Biasa 7 hari tanpa putus. Kebetulan aku belum bikin flyernya ya. Tadi udah ngubek-ngubek yang di Facebook sama di Instagram kok nggak nemu gitu ya. Jadi 7 hari tanpa putus. Kalau dia dan diposting, kalau posting dapat hadiah lagi, tapi hadiahnya nggak usah yang mahal-mahal ya, karena kan ini cuma jet drink 3 produk misal dan cuma 7 hari. Disesuaikan. Kalau teman-teman mau lebih untung, kasihnya voucher. Vouchernya itu untuk diskon produk atau member gitu untuk di MC kita, kayak gitu ya. Nah, terus mensiasati customer kembali dengan cepat ya. Kalau udah pulang kampung, kalau udah Lebaran, itu biasanya tantangannya apa? Mager. Customer itu mager. Udah kebanyakan gula, udah kebanyakan lemak yang dimakan juga badannya mager, otaknya juga nggak agak-agak konslet gitu ya. Disuruh balik tuh bawaannya sulit. Apalagi yang pulang kampung. Ntar dulu dia Mbak, segala macem gitu ya. Jadi bawa hawa Lebarannya itu masih ke bawahnya tuh bisa sebulan. Betul, bisa sebulan dan juga uang mereka udah habis.
uang mereka tuh udah habis. Jadi, "Entar dulu Mbak," gitu, "uang aku udah habis, entar dulu Mbak, uang aku udah habis," gitu. "Aku mau balik lagi, tapi aku belum ada uang," kayak gitu ya. Nah, jadi kita siasatin ya, voucher undian Ramadan harus ada masa berlaku yang tadi tuh, yang kalau datang ke NC dapat satu undian, beli produk satu dapat 2 undian, jadi kalau 3 dapat 6. Nah, itu dikasih masa berlaku, jangan jangan nggak dikasih masa berlaku, maksimal bisa diklaim H-7 Lebaran. Supaya mereka cepet-cepet, sebenarnya mereka tuh udah balik gitu loh, udah balik dari kampung, mereka tuh udah selesai lah, kan orang udah kembali kerja gitu, suaminya udah kerja, anaknya juga udah mulai ada yang sebagian sekolah gitu ya. Cuma emang hawa magernya itu dan nggak punya uangnya itu, alasannya itu gitu. Jadinya harus dikasih masa berlaku gitu ya. Terus potongan harga, biasanya nih contoh kalau aku kan masih ada member VIP 10 masih ada member VIP ya. Jadi biasanya VIP 10 misal, 500.000, jadi per visit 60.000, VIP 10 500.000, tapi aku itu VIP-nya nggak ada pakai protein. Kalau pakai protein kan berarti bisa di atas 600. Nah, itu nggak masuk untuk customer-ku. Mereka masih berat ngerasa gitu. 500.000 aja itu masih berat lah bagi mereka gitu ya untuk tipe-tipe karakternya customer aku. Nah, biasanya aku kasih promosi, kalau bayar cash gitu ya, perpanjang 7 hari ini, H+7 Lebaran, diskon jadi 450.000 gitu. Kita tetap untung kok, tetap, eee, tidak di bawah harga yang ditetapkan sama corporate dan komite NC gitu, ya. 50.000 biasanya gitu. Itu ada potongan, tapi harus bayar lunas gitu ya, jangan ada yang dicicil-cicil ya teman-teman ya, kalau misalkan udah ada promo-promo kayak gitu. Nah, itu langsung bayar lunas. Nah, mereka langsung tuh berbondong-bondong teman-teman, langsung bayar. Kadang ada yang transfer, jadi orangnya belum datang ke NC tapi dia transfer, yang penting dia udah perpanjang. Nah, kalau yang VIP 30 di aku kan 1.350.000. Nah, itu biasanya aku bilang, yang bayar, H-10 dari tanggal sekian sampai tanggal sekian, jadi cuma 1.250 atau 1.2 lah, gitu. Terserah teman-teman, pokoknya dihitung jangan sampai rugi, gitu ya, dan nggak boleh di bawah harga yang ditetapkan resmi oleh corporate dan Komite NC Indonesia, kayak gitu, ya. Itu juga bikin customer cepat balik ke NC. Ketiga, bisa buat pohon angpau. Teman-teman tahu nggak kalau kenapa namanya pohon angpau ya? Sebenarnya pohon ketupat sih. Cuma kan kalau dibilang pohon ketupat nggak ada yang tahu istilah pohon ketupat ya gitu. Kalau kita di mall ingat nggak kalau di mall-mall besar kalau lagi ada cincia gitu ya, eee, suka kalau belanja baju atau apapun kita suka ada yang ngambil di pohon itu loh yang ada angpau merah-merah di pohon, kan mereka pohonnya beneran gitu ya, pohon palsu cuma yang gede gitu, itu ngambil kan. Ngambil sendiri isinya apa hadiahnya, ada motor, ada mobil gitu. Itu juga waktu itu aku terinspirasi dari hal-hal yang sering kita lakukan gitu. "Wah, kenapa nggak bikin?" Nah, aku gambar tuh pakai apa, pakai apa sih yang gabus putih-putih itu, apa sih namanya ya atuh itu? Apa sih? Styrofoam, styrofoam. Nah, terus di-print tuh gambar ini, gambar pohon. Terserah teman-teman nggak usah gambar pohon lah, gambar apa, rumah gitu juga boleh. Dikasih amplop, ambil satu-satu gitu kan ya. Nah, itu isinya boleh apapun teman-teman ya. Jadi boleh apapun. Jadi kalau yang dia beli produk, tapi cuma yang beli produk ya. Kan soalnya kalau dia bayar member kan udah ada potongan kalau lunas. Kayak gitu. Jadi tapi kalau misalkan ada aja customer yang nawar, "Ya udah aku nggak usah dipotong deh," gitu, "tapi aku ngambil angpau aja," gitu, "boleh nggak?" "Boleh," udah boleh aja gitu ya. Nah, isi angpaunya itu berbeda-beda teman-teman. Bisa duit cash gitu ya, 50.000, 100.000, atau bisa voucher, ya kan, atau, ada juga voucher Indomart sama Alfamart untuk belanja. Nah, itu juga boleh tuh teman-teman digunain. Ya, buat hadiah-hadiah yang tadi, yang sebelumnya saya sebutin itu juga boleh gitu ya. Kita ambil gitu kan, terus ada yang hadiahnya misal kaos olahraga kah gitu ya, atau tadi balik lagi hijab karena kita banyak muslim ya gitu, atau botol atau apa. Jadi tapi tulisan ya, hanya tulisan aja. Kalau uang boleh langsung dimasukin di amplopnya, voucher juga bentuk vouchernya boleh dimasukin, tapi kalau bentuknya barang dia hanya tulisan aja. Blender ya blender gitu ya, chopper ya chopper, gelas satu set ya gelas gitu, ya jadi pas dia ngambil langsung kasih hadiahnya, kayak gitu, ya. Bisa berbentuk apa aja tapi dikasih jangka waktu,
Misal kalau pembelian produk ya bolehlah sebulan setelah hari Lebaran gitu. Tapi terserah teman-teman sih dibalikin lagi ya, karena teman-teman yang tahu kok customernya gimana gitu ya. Oke, next. Oke, terima kasih. Sekian dari aku. Mohon maaf sebelumnya kalau agak ngos-ngosan. Semoga ilmu ber-NC aku selama 7 tahun ini bersama tim bermanfaat. Bisa teman-teman jalankan di Ramadan ini gitu ya, menambahkan rezeki teman-teman juga juga volume poin untuk bisnis teman-teman di bulan Ramadan ini. Sekian dari aku. Kalau ada kesalahan kata, mohon dibukakan pintu maaf. Nah, semangat pagi. Udah, Kak. Ada acara apa lagi hari ini? Masya Allah, tabarakallah ya. Luar biasa sekali ilmunya Bumil ya. Amin. Jadi jangan fokus sama masalah tapi sama solusi ya. Banyak Ya, cara betul. menuju Roma, bener ya. Semuanya bisa Betul. dijadikan promosi selama kita mau berpikir dan berusaha ya. Betul. Betul, Dan Kak. ingat pesan Kak Risa tadi ibadah nomor 1 ya. Insya Allah kalau ibadahnya udah benar rezekinya dibukakan jalan sama Allah ya Kak ya. Betul. Oh, luar biasa. Kita masih Oke. ada waktu buat sesi tanya jawab nggak Mami? Oke. Boleh? Boleh, udah ada kayaknya. Ajan ya? Wajan ya? Udah, ada. Belum. Udah ada. Oke, Apa-apa sebentar. sambil ngobrol aja, Kak. Wis. Masih azan ya di sana ya. Di sini belum, baru mau. Oke, mungkin boleh chat via ini, via pesan jika ada pertanyaan teman-teman. Tapi Masya Allah ya, tadi sudah paket lengkap pokoknya yang disampaikan sama Kak Risa ya. Benar-benar luar biasa gitu. Oke, baiklah kita udah ada masuk satu ini. Boleh bantu dijawab, Kak. Kak, kalau Oke. NC owner ada kegiatan buka puasa di luar, menyiasatinya bagaimana, Kak, supaya customer tetap konsumsi nutrisi? Oke. Ini aku tanya dulu nih. Buka puasanya itu s- eh, si ownernya ini sama keluarga kah gitu atau teman? Terus di hari Sabtu Minggu atau di hari biasa? Boleh dijawab dulu pertanyaannya. Yang nanya buka puasanya hari apa dulu? Weekend apa hari biasa? Biasa. Oke, misal di hari biasa. Ini yang agak susah ya. Kalau di weekend kan rata-rata customer emang udah punya jadwal masing-masing biasanya gitu ya. Kalau di hari biasa gitu kan kita kalau usahakan tuh benar-benar di edukasinya. Di edukasinya. Nah, ini NC-nya udah ada tim kan, pasti ada nempelers kan, pasti ada, udah ada. Nggak mungkin kalau nggak ada asisten lah ibaratnya yang buka. Nah, teman-teman, setiap aku buka puasa di hari biasa yang bukan weekend gitu. Aku nggak pernah ngomong ke customer kalau aku nggak datang ke NC. Nggak pernah. Jangan pernah kasih tahu gitu. Tapi kalau mereka udah datang ke NC, terus kita baru ngomong di grup, baru kita minta maaf. Maaf ya hari ini aku nggak bisa ke NC gitu. Karena tadi aku ada undangan gitu kan, iftar gitu dengan teman sekolah misalnya gitu ya. Jadi aku nggak bisa datang ke NC. Udah sesimpel itu. Kalau kita bilang sebelum mereka datang ke NC, kalau kita nggak ada biasanya kan customer nggak mau datang. Betul kan gitu. Jadi jangan pernah bilang teman-teman tuh jangan posting dulu. Teman-teman tuh suka gatel soal tangannya gitu ya. Suka gatel, suka bikin story gitu ya kan. Jadi customer tuh pasti ngeliat lah story-story kita. Akhirnya yang tadinya mau datang nggak datang. Skip dulu story-nya, video, foto-foto kita buka puasa, di-keep dulu. Sampai customer datang kita bisa pantau di WhatsApp grup gitu ya. Oh mereka udah pulang gitu ya. Ya udah baru kita minta maaf, setelah minta maaf baru posting. No problem kan kalau postingnya iftar itu ibaratnya telat-telat dikit gitu. Oke? Itu siasat. Supaya mereka mau datang. Soalnya kalau kita nggak datang, apapun alasannya mereka banyak yang nggak mau datang. Gitu. Setuju.
Oke, ada lagi? Oke, Masya Allah ya. Sesimpel itu ternyata ya. Jadi nggak perlu khawatir juga ya. Karena kadang pikiran kita ini akan attract ya. Kalau kita bilang sepi ya sepi. Seperti kata Kak Risa di awal ya. Itu semua hanya masalah mindset ya. Cara kita Betul. berpikir seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, luar biasa sekali ilmu yang kita dapat hari ini ya. Ada menerima ilmu. Kita ucapkan terima kasih kepada Kak Risa. Kita doakan lancar lahiran beliau, naik level di tahun ini ya. Berkah ilmunya bisa kita terapkan di bulan Ramadan dan menjadi jalan pembuka rezeki untuk kita semua dan menjadi amal jariah buat Kak Risa. Baik teman-teman, mari kita ucapkan terima kasih bersama-sama. Terima kasih Kak Risa. Terima kasih Kakak Rita. Berkah ya Kakak Kak, cantik, sering-sering. berkah ilmu, sering-sering ya. Sama-sama. Dimudahkan prestasinya tahun ini.